Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari matan Qatrun Nada wa Balus Sada karya Syekh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dari kalimah dan kalam, ya, itu di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis kalimah. Tapi sebelum masuk kepada materi baru, kita murojaah, betul tidak? Kalau kita bayangkan diagram pohon, apa yang paling atas disebutkan di pertemuan sebelumnya? Al-lafaz, yaitu as-saut al-mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Itu adalah al-lafaz paling atas. Kemudian terbagi menjadi dua, ada al-muhmal dan al-musta'mal. Al-muhmal lafaz yang tidak memiliki makna, al-musta'mal lafaz yang memiliki makna dalam bahasa Arab. Al-musta'mal disebut juga al-mawdu', disebut juga al-qaul. Dan sekarang al-qaul kemudian terbagi menjadi beberapa, di antaranya adalah al-kalimah, yaitu al-qaulul mufrad. Kemudian al-kalam, yaitu al-qaulul mufidu faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Taib. Nah, ini yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Taib. Sekarang kita masuk fokus pada yang namanya al-kalimah, yaitu al-qaul al-mufrad. Itu sebuah lafaz yang memiliki makna dan dia adalah mufrad, dia adalah tunggal. Itu yang kita sebut sebagai kalimah. Syekh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah, beliau berkata, wahyasmun wa fi'lun wa harfun. Kalimah itu terdiri atas ism, fi'il dan harf. Taib. Nah, jadi di sini menyebutkan tentang jenis-jenis kalimah. Kalimah terbagi menjadi tiga jenis. Ya, kalimah terbagi menjadi tiga jenis: ism, fi'il dan harf. Yang pertama adalah al-ism. Makna ism secara bahasa, yakni dalam bahasa Arab, kata ism pada asalnya itu bermakna madalla ala musamma. Itu sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang dinamai. Ism yakni nama, gitu ya. Secara bahasa, ism adalah nama. Dia menunjukkan kepada sesuatu yang dinamai tersebut. Misalkan kita contohkan dalil yang menggunakan makna ini, menggunakan kata ism sesuai dengan makna asalnya secara bahasa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Al-asma' di sini adalah jamak dari al-ism. Jadi yang dimaksud asma' di sini adalah nama-nama. Ini sesuai dengan makna asalnya dalam bahasa Arab. Thumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah menunjukkannya kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Kemudian Allah berfirman, kabarkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu in kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Jadi di sini disebut al-asma, disebut bi asma'i haula. Asma di sini adalah jamak dari ism. Dan ini sesuai dengan makna bahasanya. Baik, ini makna dalam bahasa Arab. Sekarang kita menuju makna ism dalam istilah ilmu nahwu. Secara istilah dalam ilmu nahwu, ism adalah kalimatun dallat ala makna fi nafsiha wa lam taqtarin bi sighatiha bi zaman. Kalimah, karena tadi kita jelaskan bahwa ism adalah salah satu jenis kalimah, maka definisi ism dimulai dengan kalimah. Ism adalah kalimah yang menunjukkan kepada suatu makna pada dirinya sendiri dan bentuknya tidak terikat dengan waktu. Ya, ini definisi ism. Jadi dia adalah
suatu kalimah, suatu kata tunggal yang menunjukkan pada suatu makna pada dirinya sendiri. Contoh misalkan di sini kitab, kitabun. Dia memiliki makna, dirinya sendiri memiliki makna, maknanya adalah buku. Ya, kemudian bentuk dari kitabun di sini, sighahnya, bentuknya kitabun, fi'alun, gitu ya. Dia tidak terkait dengan waktu. Jadi kalau kita bicara buku di masa lampau, kita bicara buku masa sekarang, bicara buku masa mendatang, kita tetap pakai kitabun. Maka ini definisi ism. Bentuknya itu tidak terkait dengan waktu. Walaupun bisa jadi, yakni dia bisa terkait dengan waktu, tapi bukan dengan bentuknya, tapi maknanya sendiri. Al-ams, kemarin. Al-yaum, hari ini. Al-ghad, besok. Ini terkait dengan waktu, tapi dia terkait dengan waktu, yakni karena dirinya sendiri, karena kata itu sendiri, bukan karena bentuknya, bukan karena sighahnya, bukan karena wazannya, bukan karena yakni bentuknya, sehingga tidak kita katakan kemudian misalkan kitabun tadi, kalau kita bicara masa lampau maka kitabun nanti bentuknya begini, kalau masa sekarang kitabun nanti bentuknya beda lagi, walaupun sama-sama maknanya buku. Tidak demikian, betul tidak? Kita tetap menggunakan kata kitabun baik untuk masa lampau, masa sekarang ataupun masa mendatang. Ini definisi ism. Kemudian contoh lain misalkan rajulun yang bermakna orang laki-laki. Dia memiliki makna, dia menunjukkan pada suatu makna pada dirinya sendiri, yaitu gabungan dari kata-kata dari huruf-huruf ini, ra, jim, lam, rajulun, maka dia bermakna orang laki-laki. Dan dia bentuknya tidak terkait dengan waktu, sama seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Maka ketika kita mau menyebut orang laki-laki, baik itu masa lampau, masa sekarang, masa mendatang, maka kita tetap menggunakan sighah rajulun, tetap menggunakan bentuk rajulun tersebut. Demikian pula baitun yang bermakna rumah, ya, maka ini adalah ism. Baik, itu adalah ism. Sekarang jenis kedua dari kalimah yaitu al-fi'l. Al-fi'l secara bahasa maknanya adalah al-hadath, yaitu perbuatan, kejadian atau peristiwa. Ini secara bahasa itu makna dari fi'il. Maknanya adalah hadath. Bukan hadath dalam fikih ya. Ya taib. Bukan hadath dalam fikih, tapi hadath yakni dalam bahasa Arab. Hadath dalam bahasa Arab bermakna perbuatan, kejadian atau peristiwa. Misalkan dalil yang menunjukkan kepada makna secara bahasa ini dari kata fi'il adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina." Kami menjadikan mereka sebagai para pemimpin, yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Siapa mereka? Para nabi dan rasul yang disebutkan di rangkaian ayat-ayat sebelumnya. Allah menjadikan mereka sebagai pemimpin. Pemimpin dalam masalah din, pemimpin dalam agama, memberikan petunjuk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan kebaikan. Kata fi'il di sini bermakna perbuatan sesuai dengan makna bahasanya. Wa iqamas shalah, ya, menegakkan salat, wa ita'az zakah, membayar zakat, wa kanu lana abidin, dan hanya kepada kamilah mereka beribadah. Diterjemahkan ada kata hanya di sini, ada al-hasr, ada pembatasan hanya, karena di sini ada lana dikedepankan setelah abidin. Maka yakni sesuatu yang dikedepankan padahal seharusnya letaknya di akhir, itu menunjukkan pembatasan. Hanya kepada kamilah mereka beribadah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Iyyaka,
na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka di situ taruh depan. Maka itu menunjukkan bahwa ada pembatasan di situ. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Taib. Ini makna fi'il secara bahasa. Dia menunjukkan pada makna hadath, yaitu perbuatan, kejadian atau peristiwa. Adapun secara istilah dalam ilmu nahwu, fi'il itu adalah kalimatun dallat ala makna fi nafsiha. Kalimah yang menunjukkan kepada suatu makna pada dirinya sendiri. Berarti sampai sini sama seperti ism. Sampai bagian sini definisi ini sama seperti ism, betul tidak? Kalimatun dallat ala makna fi nafsiha. Kalimatun dallat ala makna fi nafsiha. Naam, sama seperti ism, tapi lanjutannya berbeda. Wa qturinat bi sighatiha bi ahadil azminati thalathah. Dan bentuknya terikat dengan salah satu dari 3 waktu. Yaitu al-madhi wal hal wal mustaqbal. Masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang. Bentuknya terikat dengan waktu tersebut. Terikat atau terkait dengan waktu tersebut. Contohnya misalkan kataba. Kataba di sini maknanya adalah menulis. Ya. Dan nanti kita akan pelajari ketika kita sudah sampai pelajaran fi'il. Kataba di sini menunjukkan kepada masa lampau. yakni orang menulis di masa lampau. Menggunakan sighah, menggunakan bentuk kataba. Sedangkan kalau kita pakai yaktubu, menggunakan sighah yaktubu, ya, yang juga maknanya menulis. Tapi ini menunjukkan kepada masa sekarang dan masa mendatang. Jadi kalau kita mau mengabarkan ada orang menulis sekarang, kita pakai yaktubu. Atau menulisnya nanti, kita pakai yaktubu. Maknanya sama-sama menulis. Kemudian ada juga uktub yang bermakna tulislah. Ini adalah, ya tentunya nanti kita akan pelajari, ini adalah fi'il amr, ini adalah perintah. Yang namanya perintah berarti perbuatan tersebut dilakukan di masa mendatang, menunjukkan kepada masa mendatang. Jadi kita lihat fi'il memiliki sighah, memiliki bentuk yang dia bisa berubah-ubah untuk menunjukkan kepada apakah itu masa lampau, masa sekarang, atau masa mendatang. Bedanya dengan ism tadi, ism tidak memiliki sighah yang terikat dengan waktu. Dia nanti sighahnya lain, sighah tunggal, sighah ganda, sighah jama', itu untuk ism misalkan nanti. Ya, ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Nanti ada kita bahas jama' mudzakkar salim, jama' muannats salim, ada jama' taksir misalkan, ya. Itu yang dimiliki oleh ism. Tapi dia tidak terkait dengan waktu, tidak terikat dengan waktu. Tapi kalau fi'il, maka bentuknya terikat dengan waktu. Baik. Sekarang kita masuk pada jenis yang ketiga dari kalimah, yaitu al-harf. Al-harf maknanya secara bahasa itu adalah at-taraf. Itu yang bermakna tepi atau pinggir atau ujung. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah dengan berada di tepi. Apa yang dimaksud? Beribadah kepada Allah dengan berada di tepi, yakni orang tersebut berada dalam keraguan dalam beribadah kepada Allah, seperti orang yang tidak stabil karena berada di tepi jurang. Yakni ya'budullaha 'ala harfin, maksudnya adalah 'ala syakkin. Mereka beribadah kepada Allah dengan penuh keraguan, tidak stabil, ya, tidak istiqomah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik istiqomah secara perbuatan anggota tubuh, baik istiqomah secara perkataan lisan, atau istiqomah secara kemantapan hatinya. Ya, keyakinan hatinya, i'tiqad hatinya. Seperti orang yang kemudian dia beribadah kepada Allah, dia sholat, dia zakat, kemudian masih bertanya-tanya, Allah ada atau tidak ya? Mulai terpengaruh syubhat ateisme misalkan. Ini
Mayya'budullaha ala harfin. Beribadah kepada Allah dengan berada di tepi. Ya, tidak stabil, tidak seimbang. Tidak istiqomah di situ, tidak sabat, tidak kokoh di situ. Ini makna dari harf secara bahasa. Adapun makna harf secara istilah dalam ilmu nahwu, kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Kalimatun dallat ala maknan fi ghairiha. Kalimah yang menunjukkan kepada suatu makna jika bersambung dengan kata lainnya. Dirinya sendiri tidak memberikan makna yang jelas. Contohnya misalkan min bermakna dari. Tapi dari apa? Belum terbayang. Dia bermaknanya apa? Dia bermakna nam, maknanya dari, cuma ini makna yang masih tidak jelas sama sekali. Ya, sekedar untuk membayangkan, kita nggak bisa. Dari mana? Begitu ya. Ila yang bermakna ke. Nah, dia memiliki makna. Makna ila adalah ke, cuma makna ini tidak lengkap. Dia butuh kata berikutnya. Seperti min tadi, minal baiti. Dari rumah, baru terbayang. Dari rumah. Tapi ini faedah yang tidak sempurna. Butuh dirangkai dengan kata-kata lain untuk membentuk faedah yang sempurna. Itu disebut apa? Al-qaul mufid atau apa istilahnya? Kalam. Baik, kalam. Ila misalkan maknanya ke, tapi ini makna yang tidak lengkap. Makna yang tidak jelas bahkan. Butuh kata berikutnya. Misalkan ilal masjidi, ke masjid. Maka ketika sudah disebutkan ilal masjidi, ila disandingkan dengan kata lain, disambungkan dengan kata lain, maka baru menjadi jelas maknanya ke masjid. Tapi ini bukan makna yang memberikan faedah yang sempurna. Karena bukan kalam. Betul tidak? Nah, ini cuma jar majrur, nanti kita akan bahas. Tapi di sini kita lihat, ini berarti apa? Berarti harf itu sendiri, secara dirinya sendiri, dia tidak memiliki makna yang jelas. Dia baru menunjukkan pada suatu makna yang jelas setelah bersambung dengan kata yang lain. Contohnya fi di sini juga, maknanya di, tapi tidak jelas. Butuh keterangan tambahan. Ya, fil madrasati, fil jamiati, di sekolah, di universitas atau di kampus dan seterusnya. Jadi ini adalah harf. Nah, dalil dari pembagian ini, mengapa kalimah kemudian disebut terbagi menjadi 3 jenis? Dalilnya adalah al-istiqra. Apa itu al-istiqra? Menelaah seluruh perkataan orang-orang Arab, syair mereka, perkataan mereka, ya, walaupun itu perkataan sehari-hari, tetapi orangnya masih menggunakan bahasa Arab yang fasih. Tulisan mereka, kitab mereka, lebih bagus lagi kalau orang Arab fasih menuliskan kitab. Al-Imam Syafi'i rahimahullah termasuk orang yang bahasa Arabnya adalah bahasa Arab yang fasih, fusha. Jadi bahasa Arab yang masih standar gitu ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang kemudian fasahah ini makin lama makin berkurang dan hampir ya tidak dimiliki lagi begitu ya. Jadi maksudnya fasahah pada seseorang, yakni ketika orang tersebut ketika berbicara selalu pakai ya ini bahasa Arab yang fasih tersebut. Jadi ketika dia mengucapkan sesuatu, kita bisa berdalil. Ini kita lihat orang tersebut mengucapkan itu, berarti dalam bahasa Arab ini benar. Ini yang benar demikian. Nah, begitu. Perkataannya saja bisa dijadikan sebagai dalil untuk berhujjah dalam ilmu nahwu atau sorof. Jadi kita telaah seluruh perkataan orang-orang Arab, tentunya juga menelaah perkataan yang lebih mulia daripada itu. Al-Quran dan As-Sunnah, ayat dan hadis. Itu jelas, itu sudah paling standar. Ya, jadi kita telah seluruh perkataan tersebut, lalu kita simpulkan bahwa seluruh kalimah yang mereka gunakan, seluruh kalimah yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis saja, yaitu ism, fi'il dan harf. Tidak ada kelompok keempat. Tidak ada jenis keempat.
Murni semuanya bisa dirangkum dalam 3 jenis saja, yaitu ism, fi'il, dan harf. Jadi kalau kita misalkan membaca surat Al-Fatihah misalkan, dari awal sampai akhir, kita bisa kelompokkan semua kata di Al-Fatihah menjadi ism, fi'il, atau harf. Antum bisa tuliskan surah Al-Fatihah, kemudian antum warnai misalkan. Ini warna, set warna tertentu untuk ism, biru untuk ism misalkan, merah untuk fi'il, hijau untuk harf, terserah. Ya, nanti tidak ada warna keempat kecuali 3 warna tersebut. Semuanya bisa dikelompokkan ke dalam 3 jenis kalimat ini. Ism, fi'il, dan harf. Sampai sini jelas? Ini bagian mudah dari majelis ini. Sebentar lagi masuk ke bagian yang lebih susah. Bagian ini insya Allah sudah dijelaskan ketika kita membahas matan Al-Ajurumiyah. Betul tidak? Al-Ajurumiyah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Selain definisi untuk ism, fi'il, dan harf, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdapat sudut pandang lain untuk mendefinisikan ketiga jenis dari kalimat ini. Tetapi sebelumnya kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang isnad. Isnad yang dimaksud di sini bukan isnad dalam ilmu hadis. Kalau isnad dalam ilmu hadis, yakni sanad, rangkaian para perawi yang meriwayatkan matan hadis tersebut, betul tidak? Itu sanad atau isnad. Chain of narrations, kalau bahasa Inggris begitu ya. Chain of narrations, yaitu rantai narasi dari satu perawi ke perawi berikutnya terus hingga Nabi Muhammad SAW. Ini sanad atau isnad di dalam ilmu hadis. Tapi isnad dalam ilmu nahwu, isnad dalam ilmu balaghah itu adalah al-hukum bi syai'in ala syai'in nafyan aw itsbatan liyufida fa'idatan yahsunu sukutu 'alaiha. Isnad dalam ilmu nahwu, dalam istilah bidang ilmu yang sedang kita pelajari sekarang, isnad itu adalah al-hukum bi syai'in ala syai'in, memberikan hukum dengan sesuatu kepada sesuatu yang lain, nafyan au itsbatan, baik secara penafian atau penetapan, liyufida faidatan yahsunus sukutu 'alaiha, untuk memberikan faedah yang sempurna sehingga pembicara dapat berhenti padanya. Jelas? Belum. Baik. Mari kita contohkan. Yani isnad. Nah, kita baca dulu ini satu paragraf setelahnya. Dengan kata lain, ketika kita merangkai kalimah untuk membentuk kalam, apa itu kalam? Al-qaul al-mufidu faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Taib. Sudah Anda jelaskan bahwa hari ini antum harus mungkin sekali dengan pelajaran pekan lalu, betul tidak? Yang tidak mungkin nanti, ini kompleks ini membentuk huruf 8. Antum bisa lari, bisa jalan, bisa bisa memilih pakai ya, memilih 0 besar atau 0 yang kecil atau 8 sekalian gitu. Terus enggak ya tentunya ya. Tidak kompleks ini maksudnya, tapi Cigadung. Sampai ke jalan pesantren sana. Baik. Kalam itu adalah perkataan qaul, yakni lafaz yang memiliki makna, yang memberikan faedah yang lengkap, faedah yang sempurna, yakni satu kalimat lengkap. Gampangnya begitu, betul tidak? Itu kalam. Nah, ketika kita merangkai kata-kata, membentuk kalam, membentuk kalimat yang lengkap, kita sedang melakukan proses yang namanya isnad. Kita menisbatkan suatu kata kepada kata yang lain untuk membentuk kalimat yang lengkap. Contohnya misalkan Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Maka ada kata Zaid, kemudian kita nisbatkan berdiri kepada Zaid untuk membentuk kalimat yang lengkap. Kalau cuma Zaid saja, maka ini kita belum menghukumi sesuatu terhadap Zaid, betul tidak? Kita belum memberikan hukum sesuatu apapun kepada Zaid, belum menisbatkan sesuatu apapun kepada Zaid. Dia bukan kalam, dia cuma kalimah.
Zaid, satu kalimat tunggal, betul tidak? Tapi ketika kita nisbatkan suatu kata yang lain, qaimun, maknanya berdiri, kepada Zaid, maka kita memberikan hukum dengan qaimun kepada Zaid. Memberikan hukum dengan qaimun kepada Zaid. Yani menisbatkan qaimun kepada Zaid. Membentuk kalimat yang lengkap. Ini namanya proses yang kita lakukan adalah proses isnad. Yani proses yang selalu terjadi di dalam diri kita ketika kita membentuk kalimat yang lengkap, itulah proses isnad. Taib. Jadi itu namanya isnad. Nah, isnad ini berarti apa? Dia memberikan hukum dengan menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, menisbatkan qaimun kepada Zaid. Dalam kalimat kita Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Jadi ketika kita nisbatkan kata tersebut, ini ada dua kemungkinan. Bisa kita menisbatkan secara menafikan atau menisbatkan secara menetapkan. Kalau kita katakan Zaidun qaimun, Zaid berdiri, berarti kita menetapkan. Ini positif. Kita menetapkan bahwa Zaid berdiri. Tapi kalau kita mengatakan misalkan Zaid tidak berdiri, ma Zaidun qaiman, laisa Zaidun qaiman, misalkan, kita berarti menisbatkan kata qaim tersebut kepada Zaid secara penafian, negatif. Yakni Zaid tidak berdiri. Itu maksud dari bagian nafian au itsbatan, baik secara penafian atau penetapan. Sampai sini jelas? Nah, tujuan dari ini semua liyufida faidatan yahsunu sukutu 'alaiha, untuk memberikan faedah yang sempurna sehingga pembicara dapat berhenti padanya, yakni untuk membentuk kalam. Kalimat ini dengan kata lain untuk membentuk kalam, kalimat yang lengkap. Betul tidak? Nah, tentunya pembahasan ini sebagaimana yang telah Anda jelaskan sebelumnya, pembahasan yang terlalu akademik, betul tidak? Karena ini bukan untuk pemula. Bagi antum yang bahasa Arabnya masih nol sama sekali, Ana sudah menulis sebuah buku yang berjudul Bidayatus Salikin. Apa judul lengkapnya? Ana lupa sendiri judul lengkapnya. Bidayatus Salikin fi dirasati lughatir Rasulil Amin. Bidayatus Salikin yaitu awalan untuk orang-orang yang mau meniti jalan untuk belajar bahasanya Ar-Rasul yang Al-Amin, yang terpercaya. Bidayatus Salikin fi dirasati lughatir Rasulil Amin. Itu Anda tulis untuk orang yang bahasa Arabnya masih nol sama sekali, bahkan bisa jadi minus. Nggak bercanda ya. Tapi bercanda. Maksudnya mungkin ada salah paham tentang bahasa Arab begitu ya. Itu berarti ada syubhat, ada minus begitu ya. Baik. Jadi harusnya mungkin itu dulu ya. Itu dulu. Kalau antum belajar itu, insya Allah bahasa Arab mudah sekali, mudah. Ya. Karena sedikit demi sedikit. Kalau langsung ke sini, ini setelah Qatrun Nada, itu setelah Bidayatus Salikin, habis itu Al-Ajrumiyah, habis itu baru ini. Jadi kalau antum merasa susah, maka normal. Kalau antum tidak merasa susah, Masya Allah antum menjadi calon ahli nahwu nanti. Kalau ini saja langsung pertama kali belajar bahasa Arab, lalu kemudian ini ya bisa mengikuti semuanya 100%. Intinya adalah balik lagi. Jadi al-isnad itu maknanya adalah yakni kita menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Baik. Nah, isnad itu memiliki dua rukun. Yang pertama adalah al-musnadu ilaih. Al-musnad ilaihi, yang bermakna al-mahkum alaihi, sesuatu yang diberikan hukum kepadanya, sesuatu yang dijelaskan, sesuatu yang dibicarakan. Contohnya kalimat tadi, Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Siapa yang dijelaskan dengan kata berdiri? Zaid. Maka Zaid adalah al-musnad ilaih. Baik, ini namanya al-musnad ilaih, yaitu al-mahkum alaih, sesuatu yang diberikan hukum kepadanya. Kita mau jelaskan, ini tokoh sentralnya. Ini pesan sentral dalam kalimat kita. Ini pesan utamanya yang mau kita jelaskan dengan kata lain. Nah, begitu ya.
Ini adalah tema utamanya. Apa namanya? Al-musnad ilaihi. Itu rukun pertama. Rukun kedua, al-musnad. Saja, al-musnad. Yaitu apa? Al-mahkum bihi. Sesuatu yang digunakan untuk memberikan hukum. Sesuatu yang kita nisbatkan kepada musnad ilaihi. Contohnya tadi kalimat Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Kita menisbatkan berdiri kepada Zaid. Jadi berdiri di situ adalah musnad, sesuatu yang dinisbatkan. Sedangkan sesuatu yang dijelaskan yaitu Zaid itu adalah musnad ilaih. Jadi ada sesuatu yang dijelaskan dan sesuatu yang menjelaskan. Sesuatu yang dijelaskan adalah musnad ilaih. Sesuatu yang menjelaskan adalah musnad. Yang utama yang mana? Al-musnad ilaih. Sesuatu yang dijelaskan. Namanya aja dia dijelaskan. Jelas dia yang utama. Kalau menjelaskan berarti dia sekunder, dialah yang menjelaskan, betul tidak? Nah, yang primer adalah sesuatu yang dijelaskan. Jadi musnad itu adalah al-mahkum bihi, sesuatu yang digunakan untuk memberikan hukum liyufida faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Untuk memberikan faedah yang sempurna sehingga pembicara dapat berhenti padanya. Yani untuk memastikan bahwa setelah dinisbatkan hukum ini, maka dia membentuk kalam. Betul tidak? Bukankah itu tujuan dari proses isnad ini, yaitu membentuk kalam, membentuk kalimat yang lengkap. Sampai sini jelas? Nah, mudah insya Allah. Jadi setelah kita pelajari sedikit-sedikit ya mudah insya Allah. Nah, dalam bahasa yang lebih sederhana, musnad ilaih adalah subjek, sedangkan musnad adalah predikat. Mungkin kita sudah lebih terbiasa dengan istilah tersebut, ada subjek, ada predikat. Maka musnad ilaih bisa kita katakan dia adalah subjek, sedangkan musnad itu sendiri adalah predikat. Nah sekarang, nanti kita akan bahas yang namanya kalam, kalimat yang lengkap ada dua jenis. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan ism. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Contoh jumlah ismiyah itu adalah Zaidun qa'imun. Taib, kalimat ini mungkin kita baca nanti. Kita langsung ke contoh di sini. Contoh jumlah ismiyah, Zaidun qa'imun. Kata pertama di sini adalah Zaidun. Dia adalah ism, maka ini adalah jumlah ismiyah. Maka pada kalimat ini kata Zaid itu adalah mubtada. Qa'imun adalah khobar, karena jumlah ismiyah memiliki dua komponen ini, ada mubtada dan ada khobar. Memiliki dua posisi ini, mubtada dan khobar. Zaid adalah mubtada, qa'imun adalah khobar. Nah, dalam kalimat tersebut kita memberikan hukum kepada Zaid bahwa dia berdiri. Jadi Zaid adalah musnad ilaih, qa'imun adalah musnad. Ini sebagaimana yang tadi kita contohkan. Betul tidak? Nah. Sekarang jumlah fi'liyah. Contoh dari jumlah fi'liyah adalah qama Zaidun. Zaid berdiri, nah maknanya sama. Tetapi di sini kata pertama yang kita gunakan adalah fi'il qama. Fi'il qama di sini karena dia mengawali kalimat ini kita sebut dia adalah jumlah fi'liyah. Qama Zaidun. Jadi kata Zaid di sini adalah fa'il, sedangkan kata qama di sini adalah fi'il. Taib. Karena itulah dua posisi dalam jumlah fi'liyah. Dua posisi utama, ada fa'il, ada fi'il. Ada fa'il, ada fi'il. Fa'il yang kita bisa sebut sebagai subjek, fi'il yang kita sebut sebagai predikat, begitu ya. Baik. Bisa jadi nanti ada tambahan, ada objek, tidak masalah kalau ada tambahan. Tapi dua posisi sentral utama yang harus ada dalam jumlah fi'liyah adalah fa'il dan fi'ilnya. Jadi kata Zaid di sini adalah fa'il. Sedangkan kata qama di sini adalah fi'il. Fi'il itu kata kerja. Ism fi'il harf. Ism kata benda, fi'il kata kerja.
harf, partikel. Nah, itu kalau antum belajar Bidayatus Salikin yang Anda tulis, itu nanti Anda menjelaskan apa itu ism, fi'il dan harf. Bukan ism adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, walam takhtarin bi sighatihi bi zaman. Tidak Anda definisikan demikian kalau di kitab yang untuk pemula sekali, Bidayatus Salikin. Gimana Anda menjelaskan ism? Kata benda. Gimana Anda menjelaskan fi'il? Kata kerja. Dan gimana Anda menjelaskan harf? Partikel. Paling Anda memberikan guyonan, bukan partikel elektron atau partikel proton. Partikel dalam bahasa, bukan partikel dalam fisika. Nah, di sini kita lihat, ya nanti insya Allah mungkin habis Ramadan beberapa bulan, Anda akan buka kelas buat Bidayatus Salikin. Mungkin antum membutuhkan belajar kitab itu dulu sebelum masuk ke sini. Tapi tidak apa-apa, kita antum ikuti terus ini ya, walaupun belum paham misalkan, karena anak masih mengusahakan untuk menjelaskan semudah mungkin ya, biiznillah taala. Baik. Jadi di sini kita lihat yang namanya yang merupakan kata Zaid di sini, yaitu dia adalah fa'il, koma di sini adalah fi'il. Nah, dalam kalimat ini kita memberikan hukum kepada Zaid bahwa dia berdiri sama seperti sebelumnya. Jadi Zaid itu adalah musnad ilai, koma itu adalah musnad. Jadi antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah antum harus hati-hati. Jadikan patokan antara musnad ilai dan musnad itu adalah patokannya mana sesuatu yang dijelaskan, mana sesuatu yang menjelaskan. Bukan mana yang duluan, mana yang belakangan. Di jumlah ismiyah, musnad ilaih yang mana? Zaid atau qaim? Musnad ilaih adalah Zaid. Duluan, disebutkan duluan karena dia adalah jumlah ismiyah. Sedangkan di jumlah fi'liyah, mana yang musnad ilaih? Zaid juga. Dan dia disebutkan belakangan karena dia adalah jumlah fi'liyah. Jadi jangan hafalkan musnad ilaih adalah duluan, musnad saja adalah musnad ilaih duluan, musnad belakangan, jangan. Karena di jumlah fi'liyah yang duluan adalah musnad, yang belakangan adalah musnad ilaih. Tapi kita harus pahami musnad ilaih itu adalah sesuatu yang dijelaskan. Musnad adalah sesuatu yang menjelaskan. Itu gampangnya. Sesuatu yang dijelaskan yaitu tema utama, tema sentral, itulah musnad ilaih. Sesuatu yang menjelaskan, berarti dia sekunder saja, maka ini adalah musnad. Jadi kita bayangkan kita analisis secara makna kalam tersebut, jumlah tersebut, kalimat lengkap tersebut. Kita analisis secara makna, mana yang dijelaskan, mana yang menjelaskan, mana yang dijelaskan, mana yang menjelaskan. Jadi jangan ngafalin, jadikan patokannya mana duluan, mana belakangan. Itu salah nanti. Nanti kebalik-balik antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik. Makanya di sini Anda sebut di antara contoh dari musnad ilaih adalah mubtada pada jumlah ismiyah. Mubtada di sini berarti Zaid. Nah, Zaid adalah mubtada. Ini di antara contoh musnad ilaih. Demikian pula di antara contoh musnad ilaih adalah fa'il pada jumlah fi'liyah. Fa'il di sini itu Zaid. Dan di antara contoh dari musnad adalah khobar pada jumlah ismiyah yaitu qaim, atau fi'il pada jumlah fi'liyah yaitu qoma. Dan pensyarah di sini menyebutkan di antara contoh menunjukkan bahwa ada contoh-contoh yang lain yang tidak dijelaskan di sini. Itu nanti ketika bahas alfiyah saja. Alfiyah ini Malik, insyaallah taala. Sampai sini jelas? Mudah? Baik. Sekarang kita masuk pada perkataan pensyarah berikutnya. Setelah kita memahami tentang isnad, maka kita dapat memberikan definisi lain untuk ism, fi'il, dan harf sebagai berikut. Yang pertama, ism. Ism adalah ma yasihhu ayusnada wa yusnada ilaih
bi'tibari dalalatihi 'ala dzati wal hadath awi dzati faqat. Ism adalah sesuatu yang bisa menjadi musnad dan musnad ilaih berdasarkan kepada penunjukannya kepada zat dan hadath. Hadath yakni tadi perbuatan, kejadian, peristiwa, atau penunjukannya kepada zat saja. Sampai sini jelas? Tidak jelas sama sekali. Apa yang dimaksud? Baik, kita bahas satu persatu. Misal, mari kita ambil kembali contoh jumlah ismiyah yang tadi kita sebut. Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Mana musnad ilaih? Zaid. Mana musnad? Qa'imun. Maka musnad ilaih dalam kalimat ini adalah ism, yaitu Zaid. Sedangkan musnad dalam kalimat ini juga adalah ism, yaitu Qa'im. Sama-sama ism. Contoh ini menunjukkan bahwa ism dapat berperan sebagai musnad ilaih dan juga sebagai musnad. Musnad ilaih dan musnad sama-sama ism semua. Itulah jumlah ismiyah. Betul tidak? Itulah esensi dari jumlah ismiyah. Ya walaupun tentunya nanti kita bisa mengatakan bahwa khobar pada jumlah ismiyah nanti bisa berupa jumlah fi'liyah misalkan, atau jumlah ismiyah yang lain, bukan ism. Tapi itu nanti dulu. Ya kan? Itu nanti dulu. Yang penting sekarang kita bahas jumlah ismiyah yang paling dasar. Cuma ada mubtada dan khobar, dan setiap mubtada dan khobar cuma berupa kalimah saja, yaitu ism. Zaidun qa'imun. Sama-sama ism semua. Apa itu Zaid? Nah, Zaid itu apa? Ism fi'il atau harf? Ism. Qa'imun, ism fi'il atau harf? Ism. Berarti musnad ilaih dan musnad sama-sama ism. Jadi ism bisa berperan sebagai musnad ilaih dan bisa berperan sebagai musnad. Itu perkataan di sini, ma yasihu ayusnada wa yusnada ilaih. Ma yasihu ayusnada wa yusnada ilaih. Sesuatu yang bisa menjadi musnad dan musnad ilaih. Sesuatu yang bisa dijelaskan dan bisa menjelaskan. Itu namanya, itulah ism. Baik. Bi'tibari dalalatihi ala dzat wal hadath awi dzati faqat. Kenapa ism bisa memiliki keistimewaan ini? Dia bisa menjadi peran musnad ilaih dan juga dia bisa menjadi peran musnad. Kenapa dia memiliki keistimewaan ini? Karena ism dia bisa menunjukkan kepada zat dan hadath sekaligus atau kepada zat saja. Contoh. Jadi di sini, makanya di sini pensyarah berkata, mengapa ism dapat mengambil dua peran ini? Itu karena di antara ism ada yang menunjukkan kepada zat saja. Seperti kata Zaid. Zaid menunjukkan kepada zat saja, orang bernama Zaid. Tapi di antara ism ada juga yang menunjukkan kepada zat dan hadath sekaligus. Kepada zat, benda, dan perbuatan sekaligus. Yaitu qa'imun misalkan. Qa'imun, makna letterleknya adalah orang yang berdiri. Jadi dia menunjukkan kepada zat, itu orang. Dan dia menunjukkan kepada perbuatan orang tersebut, yaitu berdiri. Jadi ism qa'imun, dia menunjukkan kepada zat dan kepada hadath secara sekaligus. Itu qa'imun misalkan. Jalisun, orang yang duduk. Berarti dia menunjukkan kepada zat dan hadath sekaligus. Jalisun, itu apa? Orangnya sama perbuatannya. Perbuatannya apa? Duduk. Muslimun, menunjukkan kepada zat dan hadath sekaligus. Yaitu apa? Zat itu orangnya. Muslimun, kita langsung bayangkan orang gitu ya. Apalagi disandingkan muslimatun, berarti kita bayangkan muslimun berarti laki-laki, muslimatun perempuan. Berarti kan kita bayangkan orang, zat. Dan itu juga sekaligus menunjukkan kepada hadath, yaitu perbuatannya. Apa yang dimiliki orang tersebut, kenapa dia disebut muslim? Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah. Jadi pada ism tersebut, muslimun adalah ism, muslimatun adalah ism.
Pada ism tersebut dia menunjukkan kepada zat dan kepada hadas. Tapi nggak menunjukkan dengan sigohnya kepada waktu. Karena yang menunjukkan dengan sigohnya kepada waktu tadi apa? Fi'il. Naam, ism bisa menunjukkan kepada perbuatan, tapi tidak menunjukkan kepada waktu secara sigohnya. Tapi bisa menunjukkan kepada waktu secara maknanya itu sendiri. Seperti al-ams kemarin, al-yaum hari ini, al-ghad besok. Nah, itu secara maknanya sendiri terkait dengan waktu, betul tidak? Terkait dengan waktu. Tapi secara yakni bentuknya tidak. Bentuknya bentuknya selalu demikian. Al-ams ya selalu al-ams, al-yaum selalu al-yaum, al-ghad selalu al-ghad, betul tidak? Jadi balik lagi. Jadi ism ada dua jenis. Ism yang menunjukkan kepada zat saja, seperti Zaid, seperti rajul, orang laki-laki. Pada zat saja itu. Ada makna perbuatan. Kita ketika mendengar kata rajulun, kemudian terbayang sebuah perbuatan tertentu atau kejadian tertentu atau peristiwa tertentu yang terjadi pada orang tersebut atau dilakukan oleh orang tersebut. Tidak, betul tidak? Yakni murni cuma zat saja yang kita bayangkan. Berarti rajulun menunjukkan kepada zat saja. Zaid menunjukkan kepada zat saja. Hajarun, batu, menunjukkan kepada zat saja. Ardun, bumi, menunjukkan kepada zat saja. Nah, ini contoh ism yang menunjukkan kepada zat saja. Sedangkan ada kategori ism yang lain yang menunjukkan kepada zat dan hadas sekaligus. Yang misalkan ism fa'il, ism maf'ul, masdar. Itu kan turunan dari bukan turunan, ini terkait dengan fi'il, betul tidak? Itulah mengapa dia menunjukkan kepada hadas. Contohnya tadi muslimun, orang yang menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Jalisun, orang yang duduk. Qaimun, orang yang berdiri. Qailun, orang yang berkata, berucap, berbicara. Katibun, orang yang menulis. Ketika kita mendengar kata katibun ya, atau qari'un, orang yang membaca. Maka katibun misalkan orang yang menulis, kita membayangkan ada orangnya, zat, dan kita membayangkan perbuatan yang dia lakukan yaitu menulis. Berarti ism ini menunjukkan kepada zat dan hadas. Sampai sini jelas? Nah, karena ism itu bisa demikian, maka dia memiliki keistimewaan, dia powerful. Dia memiliki makna yang lengkap, bisa zat saja, bisa zat dan hadas. Jadi makanya ism bisa menjadi peran atau mengisi peran musnad ilaih dan musnad. Sedangkan fi'il ma yasihu ayusnada faqat bi'tibari dalalatihi 'alal hadath duna zat. Sesuatu yang bisa menjadi musnad saja berdasarkan pada penunjukannya kepada hadath tanpa menunjukkan kepada zat. Itulah fi'il. Fi'il itu cuma bisa menjadi musnad saja. Seperti misalkan di jumlah fi'liyah ini, qama Zaidun, Zaid berdiri. Mana musnad ilaih? Mana yang dijelaskan? Zaid. Mana musnad? Mana yang menjelaskan? Qama. Dan qama adalah fi'il. Dan qama di sini perannya adalah musnad. Betul? Kenapa? Karena dia memang cuma bisa musnad saja. Dia nggak bisa musnad ilaih. Fi'il tidak pernah bisa mengisi peran musnad ilaih. Itu poinnya. Kenapa demikian? Karena sifat intrinsik dari fi'il tersebut, dia cuma bisa menunjukkan kepada hadas saja. Tidak bisa menunjukkan kepada zat. Qama, berdiri. Ini menunjukkan kepada perbuatan berdiri. Apakah menunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut? Tidak. Cuma dengan kata qama, berdiri, kita cuma terbayang perbuatannya, bukan terbayang kepada orangnya. Betul tidak? Orangnya kita belum tahu, belum terbayang. Siapa yang berdiri? Nah, kita masih nanya. Kataba, menulis.
Kita cuma terbayang perbuatannya, yaitu menulis, tidak terbayang pada zat orang yang menuliskannya ataupun sesuatu yang dituliskan. Ism maf'ul juga, misalkan kita balik ke ism tadi ya, ism maf'ul seperti maktub, sesuatu yang ditulis. Itu berarti kita terbayang zat tulisannya, sesuatu yang ditulis, dan perbuatannya. Ada orang yang nulis, makanya dia ditulis, betul tidak? Dia menunjukkan kepada zat dan kepada hadas. Ism maf'ul itu. Seperti maktub tadi, sesuatu yang ditulis. Makru, sesuatu yang dibaca. Masmu, sesuatu yang didengar. Berarti ada zat yang kita bayangkan dan ada perbuatan, yaitu sesuatu yang didengar. Berarti ada perbuatan mendengarkan. Ada perbuatan mendengarkan. Dan sehingga ism masmu itu adalah ism, dia menunjukkan kepada zat dan hadas. Itu ism, bisa menunjukkan kepada dua-duanya, zat dan hadas. Tapi fi'il cuma kepada hadas saja. Contohnya sami'a, mendengar. Kita cuma terbayang hadas, perbuatan mendengar, bukan zat orang yang mendengar atau zat sesuatu yang didengar. Betul tidak? Kita cuma terbayang perbuatannya saja. Maka ini dengan kata lain mengatakan kepada kita bahwa fi'il itu cuma menunjukkan kepada hadas, tidak menunjukkan kepada zat. Karena dia cuma menunjukkan kepada hadas, tidak menunjukkan kepada zat, maka dia cuma bisa menjadi musnad. Maka fi'il hanya dapat mengambil satu peran itu saja. Itu karena fi'il hanya menunjukkan kepada hadas saja dan tidak bisa menunjukkan kepada zat. Seperti kata qama, maka ia murni menunjukkan kepada hadas tanpa menunjukkan kepada zat. Menunjukkan kepada hadas yaitu perbuatan berdiri. Sampai sini jelas? Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan harf. Harf adalah ma la yasihhu ayyakuna ruknan lil isnad, sesuatu yang tidak bisa menjadi rukun dari isnad. Enggak bisa menjadi musnad ilaih, enggak bisa menjadi musnad. Harf itu tidak bisa menjadi dua-duanya. Jadi ini kita lihat dari 3 jenis kalimah ini, dia sifatnya berbeda-beda semua. Kalau ism bisa musnad ilaih dan bisa musnad. Kalau fi'il cuma bisa musnad saja, tidak bisa musnad ilaih. Kalau harf tidak bisa dua-duanya. Nggak bisa musnad ilaih, nggak bisa musnad. Itulah harf. Kenapa? Li'annahu la yadullu ala zatin wala hadath. Karena harf tidak menunjukkan kepada zat dan tidak juga menunjukkan kepada hadas. Bal huwa rabitun bainahuma. Akan tapi ia adalah penghubung antara keduanya. Menghubungkan antara zat dan hadas. Makanya di sini disebut harf tidak bisa menjadi musnad ilaih dan juga tidak bisa menjadi musnad dalam sebuah kalimat. Ini karena harf tidak menunjukkan kepada makna dengan dirinya sendiri. Dan tadi yang kita bahas, harf tidak bisa memberikan makna yang jelas dengan dirinya sendiri. Tapi ia baru menunjukkan kepada suatu makna jika bersambung dengan kata lain. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam definisi pertama kita untuk harf di atas. Makanya dia nggak bisa musnad ilaih. Tidak bisa menjadi peran sentral. Lawang harfnya saja, dengan harf saja, maknanya jaga jelas, betul tidak? Masih membutuhkan kalimah yang lain. Betul? Jadi harf saja nggak bisa musnad ilaih. Karena maknanya saja nggak jelas. Demikian pula harf saja tidak bisa menjadi musnad, nggak bisa menjelaskan. Lawang dia sendiri nggak jelas, gimana mau menjelaskan sesuatu yang lain, betul? Makanya harf itu tidak bisa menjadi musnad ilaih dan juga tidak bisa menjadi musnad. Fungsi harf dalam sebuah kalimat itu adalah untuk menghubungkan antara zat dan hadas. Contoh, Zahaba Zaidun ilal masjidi. Zaid pergi ke masjid. Mari kita analisa kalimat ini. Zahaba Zaidun ilal masjidi. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah karena diawali dengan kata zahaba. Zaid pergi ke masjid. Maka dalam kalimat ini kata Zaid adalah musnad ilaih. Setuju? Siapakah sesuatu yang dijelaskan? Yang menjadi tokoh sentral dalam kalimat ini? Zaid.
Jadi Zaid adalah musnad ilaih dan dia adalah ism yang kebetulan di sini menunjukkan kepada zat saja. Bisa diganti dengan ism yang menunjukkan kepada zat dan hadas sekaligus. Contohnya misalkan Zaid di sini kita ganti menjadi al-muslimu. Zahabal muslimu ilal masjidi. Betul tidak? Tidak masalah. Seorang muslim atau muslim itu pergi ke masjid. Ya, maka ini kata al-muslimu berarti dia menunjukkan kepada zat dan menunjukkan kepada hadas. Nah. Kemudian kata zahaba, dia adalah musnad. Setuju? Setuju? Nah, zahaba adalah musnad karena dia menjelaskan Zaid. Yani pergi, kita mengatakan bahwa Zaid pergi. Kita menisbatkan makna pergi ini kepada Zaid. Jadi Zaid adalah musnad ilahi, zahaba adalah musnad. Dan dia adalah fi'il yang menunjukkan kepada hadas saja. Zahaba maknanya pergi, menunjukkan kepada hadas saja. Cuma makna pergi, betul tidak? Hadas saja, enggak menunjukkan kepada zat. Kemudian di sini ada ilah. Ilah adalah harf. Ya, dia adalah rabit. Dia adalah penghubung antara hadas pada kata zahaba dengan zat pada kata masjid. Yani ketika kita mengatakan zahaba Zaidun ilal masjidi, Zaid pergi ke masjid. Ila di sini penghubung antara hadas yang ada di kata zahaba pergi ke mana? Ke sebuah zat, yaitu al masjid. Jadi ila di sini penghubung antara hadas dengan zat, penghubung antara zahaba dengan al masjid. Betul tidak? Butuh penghubung tersebut supaya jelas maknanya. Itulah harf. Zahaba Zaidun ila al masjidi. Nah. Taib. Jadi ism bisa menunjukkan kepada zat saja? Iya atau tidak? Ism bisa menunjukkan kepada zat saja? Naam. Ism bisa menunjukkan kepada zat dan hadas? Naam. Fi'il menunjukkan kepada zat? Tidak bisa. Menunjukkan kepada hadas? Naam. Harf menunjukkan kepada zat? Tidak. Menunjukkan kepada hadas? Tidak juga. Berarti dia ngapain? Dia adalah rabitun, dia adalah penghubung. Ini perannya. Penghubung antara zat dengan hadas. Penghubung antara zat dengan hadas. Baik. Dari penjelasan di atas, nyampe 2 paragraf terakhir, insyaallah ya. Akhirnya kita bisa melalui tulisan ini, betul tidak? Tidak sesusah yang dibayangkan pertama kali, betul? Atau ternyata lebih susah lagi? Nah. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ism memiliki keutamaan yang paling besar di antara 2 jenis kalimah yang lain, yaitu fi'il dan harf. Ini karena ism dapat berperan sebagai musnad ilahi dan juga dapat berperan sebagai musnad. Yang tadi kita sebut. Adapun fi'il, maka ia hanya dapat berperan sebagai musnad saja, sedangkan harf, maka ia tidak bisa menjadi keduanya. Nggak bisa jadi musnad ilahi, nggak bisa jadi musnad. Konsekuensi dari hal ini adalah dengan ism saja maka kita bisa membentuk kalam. Karena musnad ilahi dan musnad sama-sama bisa berupa ism, yaitu di jumlah ismiyah. Dengan ism saja kita bisa bikin kalam, yaitu di jumlah ismiyah. Karena untuk membentuk kalam ada musnad ilahi, ada musnad, kita bisa sama-sama isi dengan ism. Betul? Nah, jadi dengan ism saja kita bisa membentuk kalam. Tetapi jika dengan hanya fi'il saja, nggak bisa membentuk kalam. Atau hanya dengan harf saja, maka juga tidak bisa membentuk kalam. Kalau misalkan ada ini jumlah fi'liyah, kalimat lengkap, kalam, tapi zahirnya cuma 1 kata, zahaba, maknanya dia pergi. Itu sebenarnya terdiri atas 2 kata. Zahaba fi'ilnya, kemudian dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi yaitu huwa, dan dia adalah ism, betul tidak? Berarti musnad ilahi dalam
kalimat tersebut zahaba saja, zahaba. Mana musnad ilaih? Dhamir mustatir huwa. Mana musnad? Zahaba. Sekarang antum memahami mengapa para nahwiyun merumuskan ada yang namanya dhamir mustatir. Karena dengan kata zahaba saja ini bisa membentuk kalam untuk kalimat lengkap, tapi nggak mungkin ini cuma fi'il saja. Karena kalau cuma fi'il saja cuma menunjukkan kepada hadas saja. Dan ketika kita mendengar kata zahaba, kita membayangkannya lengkap. Dia pergi, nggak cuma pergi, tapi dia pergi, betul tidak? Misalkan, aina Zaid? Kharaja. Misalkan, mana Zaid? Keluar. Kharaja di situ kita membayangkan, memahaminya ya nih. Kharaja ini dia keluar. Betul tidak? Bentuk kalimat yang lengkap, bentuk kalam. Nah, kalam di sini nggak mungkin fi'il saja, harus ada isimnya di sini. Karena fi'il saja cuma bisa jadi musnad. Dia nggak bisa musnad ilaih. Nah, musnad ilaihnya mana di sini? Kalau cuma ala kulihat, kalau cuma satu kata saja, ya betul tidak? Kalau cuma satu kata saja kan nggak bisa membentuk kalam karena butuh musnad ilaih dan musnad. Jadi kalau misalkan kalimatnya cuma kharaja, itu adalah musnad, musnad ilaihnya mana? Musnad ilaihnya adalah dhamir mustatir yaitu huwa, dhamir yang tersembunyi yaitu huwa. Baik, di sini jelas? Nah, kalau antum tidak paham apa itu dhamir mustatir, pelajari Bidayatus Salikin. Ya, itu buku yang Anda tulis untuk yang masih nol atau bahkan minus tadi dalam bahasa Arab. Baik. Nanti habis Ramadan Anda buka kelas, mungkin online saja lah. Kelas online. Sekarang Anda jadikan itu, mungkin akan Anda selalu jadikan itu dalam kurikulumnya Ma'had Al-Musnad namanya. Jadi belajar Bidayatus Salikin di antara kurikulumnya selain belajar matan akidah dan fiqh. Baik. Ini adalah berarti ringkasan kita atau penjelasan kita terhadap 3 jenis kalimat. Jadi ada definisi alternatif dari sudut pandang isnad di sini, dari sudut pandang musnad ilahi dan musnad. Dan barusan kita jelaskan bahwa yang namanya ism itu bisa menunjukkan kepada zat atau bisa menunjukkan kepada zat dan hadas. Fi'il cuma bisa menunjukkan kepada hadas, harf tidak bisa menunjukkan kepada zat dan hadas. Untuk membentuk kalam, seperti misalkan jumlah ismiyah misalkan. Untuk membentuk kalam, contohnya tadi kita ambil contoh jumlah ismiyah yaitu Zaidun qa'imun, betul tidak? Musnad ilahi adalah Zaid, qa'imun adalah musnad. Musnad ilahi adalah Zaid yaitu ism yang menunjukkan kepada zat saja. Qa'imun adalah musnad yaitu ism yang menunjukkan kepada zat dan hadas. Pertanyaannya, apakah dalam jumlah ismiyah harus salah satunya ada ism yang menunjukkan kepada zat dan hadas sekaligus? Atau bisa dua-duanya? Dua-duanya ism pada jumlah ismiyah tersebut, dua-duanya ism yang mengambil peran musnad ilahi dan musnad tersebut cuma menunjukkan kepada zat saja masing-masingnya. Bisa tidak? Hah? Bisa atau tidak? Dua-duanya dari ism tersebut yang menjadi musnad ilahi dan musnad cuma zat saja. Cuma menunjukkan kepada zat saja, enggak menunjukkan kepada hadas. Jawabannya bisa. Tidak masalah. Contohnya huwa Zaidun. Huwa zat saja enggak ada hadas. Zaidun zat saja enggak ada hadas. Huwa Zaidun, dia adalah Zaid. Huwa Zaidun. Huwa adalah mubtada, Zaidun adalah khabar. Huwa adalah musnad ilahi, Zaidun adalah musnad. Huwa menunjukkan kepada zat saja, Zaidun menunjukkan kepada zat saja, enggak ada hadas. Jadi enggak harus. Jadi tidak harus. Baik. Inilah keistimewaan jumlah ismiyah. Dia bisa campuran ada hadas dan zat, nanti sama seperti jumlah fi'liyah. Campuran antara hadas dan zat. Kan jumlah fi'liyah kan pasti ada hadasnya, yaitu fi'ilnya, dan pasti ada zatnya, yaitu di ism. Betul? Tapi kalau jumlah ismiyah, dia bisa berbeda dengan jumlah fi'liyah dari sisi
dia dua-duanya bisa sama-sama cuma menunjukkan kepada zat saja. Baik. Nah. Masih jelas? Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan.